Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Baik, ini pertemuan kedua dari tafsir. Kita insyaallah akan masuk ke tafsir surah Al-Fatihah ya. Ke tafsir suratul Fatihah. Ya. Suratul Fatihah ya. Sebelum kita masuk ke ayat pertama ya, yang mana namanya adalah ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, meskipun ada yang berkata ya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk, ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim masuk dari ayat pertama. Ala kullin, kita akan sebelum masuk ke situ kita akan mengutarakan ya bahwasanya surah Al-Fatihah ini punya beberapa nama dan sebab-sebab nama tersebut ya. Nama yang pertama ya, nama yang pertama adalah Ummul Quran ya. Ummul Quran. Dan ini referensinya kita mengambil dari dua buku ya, Tafsir Jalalain dan Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ya, Tafsir Jalalain dan Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ya. Adapun dia dinamai Ummul Quran karena maknanya yang mengandung, yaitu yang banyak ya, maknanya yang banyak ya. Listimali ma'anihi atau listimali ma'aniha ya. Karena listimali ya, ma'aniha ya. Listimali ma'anihi, yaitu maknanya yang menyeluruh ya. Yang mana di dalam ayat ini mengandung yaitu tauhid, tauhid yaitu ar-rububiyah ya. Ar-rububiyah. Ada pula di sini tauhid al-uluhiyah. Nanti insya Allah dijelaskan ya. Yang mana itu tauhidnya. Terus ada juga tauhid asma wa sifat ya. Asma wa sifat. Ini dirangkum di dalam Mukhtasar fi Tafsir. Lalu yang kedua ya, dia adalah Sab'ul Masani ya. Yaitu 7 yang diulang-ulang ya. Bagaimana kita mengetahui dia diulang-ulang di surah di setiap sholat kita ya. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Maka demikian ya, dia selalu diulang-ulang. Dan surah Al-Fatihah juga memiliki keutamaan yaitu a'dhamu suratin fil Quran ya. A'dhamu suratin fil Quran. Fil Quran ya. A'dhamu suratin fil Quran. Nah, ini berdasarkan itu salah satu hadis dari Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu ketika sholat ya, di masjid. Lalu Nabi SAW memanggil beliau. Ya. Memanggil beliau, lalu Nabi SAW mengatakan kepada beliau, ala wa'allimuka, yakni ala wa'allimuka a'dhama suratin fil Quran. Ya. Apakah engkau mau aku ajari yaitu salah satu surat yang paling agung dalam Al-Quran? Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika keluar maka Abu Sa'id Al-Mu'alla mengingatkan Nabi SAW, bukankah engkau ingin mengajarkanku wahai Rasulullah yaitu satu surat di dalam Al-Quran yang sangat agung tersebut? Maka di saat itu Rasulullah SAW mengucapkan mengajarkan surat Al-Fatihah, mengajarkan surat Al-Fatihah ya. Dan hadis ini ada di tafsir Al-Jalalain ya, ada di tafsir Al-Jalalain. Setelah, kalau sudah dicatat ya, kita akan lanjut ke Bismillahirrahmanirrahim. Wahia awwalu ayatin fi
surat Al-Fatihah. Dia adalah ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada ba ya. Ba di sini beberapa ulama mengatakan ini dinamai oleh baul isti'anah ya. Baul isti'anah ya. Baul isti'anah. Lalu ya ada juga yang mengatakan oh ini sudah ada. Ba lit tabarruk ya. Lit tabarruki ya. Yaitu ba yang menunjukkan seseorang hamba itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah ba lit tabarruk, yaitu untuk memohon keberkahan dari tiap-tiap aktivitas yang apa namanya? Yang hendak dimulai ya. Sebagaimana dalam hadis ya, segala sesuatu ya, dalam lafadznya bahasa Indonesianya, segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah maka apa namanya? Maka sesuatu tersebut akan kurang keberkahannya, atau kama kalau sallallahu ya saya lupa ya, saya lupa ya, saya ingatin, saya katakan saya pernah baca itu di apa namanya, Hasyiah Al-Jurumiyah ya, di dalam kitab Hasyiah Al-Jurumiyah, tapi kata Allah saya lupa ya. Nanti jika ada insyaallah akan disampaikan di apa namanya, di catatannya, di kolom komentar atau dimanapun itu ketika sudah diupload. Nah, ini sekilas dengan ba ya, sekilas dengan ba. Lalu yang kedua yaitu bi ini dengan ya, bi ini artinya dengan ya. Lalu yang kedua adalah isim ya, ismi. Akar kata asli katanya seperti ini ya, ismun ya. Artinya adalah nama ya. Lalu yang kedua Allah, yaitu lafzul jalalah ya. Dan ini adalah nama yang paling agung ya. Yaitu ya, ya, dia adalah nama yang paling agung ya. Ismullahil azim ya. Atau a'zam ya, Ismullahil a'zam ya. Nah, nah, dia adalah Ismullahil a'zam. Nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung ya. Ismullahil a'zam. Allah Subhanahu wa taala atau lafzul jalalah juga menunjukkan yaitu al-ma'bud bihaq, yaitu yang disembah dengan benar ya. Yang disembah dengan benar. Bismillahi ya. Lafzul jalalah dia memiliki faedah. Yang pertama ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya adalah al-ma'budu bihaqqin. Di tafsir Al-Mukhtasar, al-ma'bud bihaq, yaitu yang disembah dengan benar. Adapun Ar-Rahman ya, itu memiliki faedah ya. Ruh Dzur rahmati
al-wasi'ah. Al-wasi'ah, ar-rahim itu rahmatil wasilah. Ya. Ya. Baik. Apa maknanya dzur rahmatil wasi'ah? Yaitu yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ya. Maka di sini di dalam tafsir Mukhtasar dia menjelaskan ya, dan ini juga dijelaskan di tafsir Jalalain juga, dan sebagaimana yang ya, dijelaskan oleh para ulama, dzur rahmatil wasi'ah ya. Ini adalah rahmatun lil khalq ya. Rahmatun lil khalq. Baik untuk orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir. Ya. Baik orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir ya. Keduanya dapat. Lil kafirin atau lil mukminin. Adapun dzur rahmatil wasilah ini adalah rahmatun khassatun lil mukminin. Ya, lil mukminin. Ya, kalau Ar-Rahman dzur rahmatil wasi'ah, yaitu rahmat kepada makhluknya subhanahu wa ta'ala, baik mukmin maupun kafir. Adapun Ar-Rahim dzur rahmatil wasilah adalah rahmat khusus untuk orang-orang mukmin, ya, untuk orang-orang mukmin. Nah, ini berkaitan penjelasan ringkas untuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Adapun i'rab dari Bismillahirrahmanirrahim, ya, i'rab dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagi yang tahu bahasa Arab ya, Bismillahirrahmanirrahim ini dimulai dengan huruf jar ya. Sedangkan di dalam bahasa Arab itu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya. Maka di sini dia adalah apa namanya? Jumlah fi'liyah ya. Ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Ya, beberapa ulama mengatakan ada jumlah mustatirah ya, yaitu sebuah kalimat yang terhapus, yaitu di depan. Ada dua, imma akro, atau imma abda. Aku memulai atau aku apa namanya, membaca ya. Akra'u atau abda'u ya. Ada dua. Atau bisa juga ini diletakkan di belakang ya. Bagaimana pendapatnya Syekh Utsaimin ya. Abda atau akro. Saya ingat beliau rahimahullah menggunakan abda ya. Bismillahirrahmanirrahim, abda ya. Abda'u. Nah, beliau memberikan pendapat di sini ya. Kenapa kok diletakkan di belakang? Yaitu untuk pengkhususan. Makanya ketika sebuah jumlah ya, misalkan jumlah fi'liyah ya, maf'ul bihnya diletakkan di depan dan apa namanya? Dan fi'il fa'ilnya diletakkan di belakang, maka yufidul hasyr, yaitu menunjukkan kekhususan. Di antara faedahnya menunjukkan kekhususan ya. Baik. Adapun B ya, B di sini adalah harful jar ya. B ini harful jarin ya. Mabniun ala kasri ya. Kasri. Adapun ismi ya.
adalah ismun majrur, ya, bil, ya, bil ba'i, ya. Wa majrurun, ini i'rab ringkas ya. Kalau terlalu panjang nanti durasinya terlalu panjang. Majrurun bil kasri atau bil kasroti. Wa huwa mudhaf ya. Wa huwa mudhaf. Ya. Dia juga mudhaf. Lafzul jalalah ya, adalah mudhaf ilaih ya. Majrurun bil kasroti. Ar-Rahman adalah badalun ya. Ya. Atau na'tun ya, keduanya bisa. Badalun atau na'at ya. Majrurun bil kasroti. Ya. Ini Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim juga sama ya. Ar-Rahim badalun, badalul tsani ya, badal yang kedua atau na'at. Majrurun bil kasroti. Nah, ini i'rab ringkasnya dari Bismillahirrahmanirrahim dan tafsir ringkas dari Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang demikian bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.